Hai Net, jumpa lagi di podcast dengan gue Onang. Gue Alvin. Gimana kabarnya semuanya nih? Yo, gimana kabar lu, Nang? Baik-baik aja sih Vin, sehat-sehat nih. Lu gimana nih kabarnya nih? Baik. Ngapain aja nih beberapa hari yang lalu nih? Gua dari rekaman yang kemarin gua ngapain ya? Oh, gua kemarin abis jalan lagi sama istri gua. Nah. Enak ya kalau yang Anda punya pasangan. Oke, ngelus dada. Oke. Onang mas sebenarnya juga udah ada. Dia nggak mau publish aja. Belum masih single ya? Kemarin itu gua mau coba-coba ini makanan Indonesia yang ada di Sydney. Di mana tuh? Nah, kemarin kan kita coba cari-cari tuh di Google Maps. Kita lihat Indonesian restaurant. Nah, kemarin sih kalau lihat rating yang paling bagus itu Java namanya. Java Restoran ada di Randwick. Randwick itu mana ya? Randwick itu ya daerah dekat UNSW situ. Oh, oke. Nah, itu kemarin kita udah jalan kan ke sana kan ya. Terus? Di itu sih tulisannya buka. Pas ke sana lagi renovasi. Alah. Ya, sedih banget gimana akhirnya? Terus habis itu kita lihat restoran Indonesia yang lain deket situ. Iya, kan banyak kan di situ kan ya? Iya, dari situ kan banyak kan. Sebenarnya deket Konjen juga kan. Iya, sebenarnya kayaknya banyak juga orang Indonesia tinggal di situ ya. Terus ada tuh ayam goreng 99. Oh iya, aku belum pernah sih, tapi katanya enak. Itu lumayan terkenal juga kan. Ya udah deket situ kita jalan atau naik bus ya. Kayaknya naik bus deh, deket setengah kilo atau berapa gitu kita naik bus. Sampai situ tutup juga. Lah nggak tahu kayaknya ini semua orang Indonesia yang punya restoran di Sydney janjian tutup. Kok sedih banget, terus gimana? Kayaknya mereka lagi liburan deh. Soalnya ini kan bulan Juni itu Juni akhir itu adalah Juni akhir ya. Tanggal akhir penutupan ini kalender year buat tax. Kayaknya mereka udah setahun kita tutup buku buat pajak. Terus itu liburan mungkin gitu sih kayaknya sih ya. Terus. Gue liatnya juga. Soalnya gue coba ke satu restoran lagi, restoran Indonesia. Namanya apa ya kemarin ya? Ada satu lagi Shalom atau apa gitu ya? Oh iya Shalom ya. Tutup juga. Lah. Iya kayaknya mereka emang janjian tutup gitu. Ya sedih banget dong. Terus akhirnya juga sih gitu. Oh sama ini ayam penyet ria. Oke. Oh bukan Shalom, ke ayam penyet ria yang ketiga. Itu tutup juga ternyata. Jadi akhirnya kita kemarin gak jadi makan makanan Indonesia, kita makan all you can eat. Apa itu? All you can eat Korean barbecue. Ada di Chinatown di mana? Di daerah sentral dekat Thai Market itu kan ada Chinatown tuh. Nah itu ada Korean barbecue. Asik. Itu lumayan murah sih ternyata ya. Berapa tuh? Untuk ukuran di sini itu kalau siang itu $35,90 per orang. Iya. Maksudnya ya all you can eat di Indonesia juga segituan kan, 300.000 kan. Tapi kalau malam itu 45,90 nambah $10. Menarik sih. Menarik, coba aja kemana-mana. Lumayan, menunya enak, terus pelayanannya oke sih. Oke. Nanti share ya lokasinya. Itu sebenarnya kalau kita nggak jalan-jalan ke Randwick untuk melihat restoran-restoran Indonesia itu kita bisa makan pas siangnya. Kita bisa menghemat $10. Karena datangnya itu akhirnya datangnya habis maghrib deh. Oh ya nggak apa-apa. Lalu ngapain aja seminggu ini? Beberapa hari ini lah. Dari kemarin kita rekaman ya. Gak ada yang menarik sih Vin. Cuma ini aja sih jalan sama teman ke Fish Market gitu ya. Jadi di mana tuh? Fish Market tuh di mana ya? Kak. Daerah mana? Daerah suburbnya apa? Di Central situ, dekat situ. Ya dari situ sih. Atau dekat Circular Quay gitu enggak? Enggak. Jadi kamu naik dulu light rail dari Central ke namanya Fish Market gitu. Oh iya. Jadi gitu sih. Terus kita kayak ya udah milih seafood apa yang pengen kamu makan, terus kayak sausnya apa, mau di grill atau di apa, terus ya udah. Itu beneran lokasinya di pelabuhan gitu. Jadi itu vibes-nya kayak pasar-pasar tradisional gitu enggak? Tapi bersih. Iya, beda lah ya. Iya, bersih banget lah. Gitu. Asik sih. Menarik. Jual ikan doang atau ada jual kayak umum grocery gitu, sayur gitu? Enggak, khusus seafood sih. Khusus seafood doang. Khusus seafood. Mahal enggak tuh? Apa ya? Tergantung sih. Lo bisa milih a la carte yang lo sendiri, atau lo bisa kayak yang makanan yang emang buat 2 orang atau 4 orang gitu kan. Nah, kemana aku memang pesen yang buat 2 orang sama temanku kan. Kita habis 75.
75 berdua. 35 ya. Berarti 32-an lah ya. Boleh lah ya. Oh ya, segituan sih. Harry Potter gimana? Udah beres yang film ke-7 kemarin? Belum. Jadi ya udahlah ya gitu kan. Gitu aja sih so far sih. Ya udahlah ya. Lanjut aja ya. Lanjut aja ke topik. Ngobrol ya. Kita udah episode berapa kita ini? Sekarang masuk episode 4 teman-teman gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrol terkait apa, Vin? Kita mau bahas, jadi kalau episode 1 sampai 3 kemarin kan bahas apa aja? Episode 1 membahas kenapa kita memutuskan untuk S2. Iya. Episode 2 kita memutuskan kenapa memilih untuk kuliah di Australia. Ya, motivasi gitulah ya. Kalau episode 3 itu duitnya pakai duit siapa tuh kita. Kita berdua kan mahasiswa LPDP. Iya. Terus yang episode 4 ini sih mau ngobrolin soal first impression pertama kali kita sampai di Sydney. Jadi pertama kali sampai di sini apa aja nih proses yang kita lakuin. Terus pas sampai di sini tuh ada cerita-cerita apa aja sih. Gitu. Oke, mungkin yang pertama gue pengen nanya lu sih. Yang pertama sehabis lo dapat LOE gitu kan ya, kemudian dapat LPDP juga gitu kan. Pasti kan semua terkait itu kan udah settle kan. Sekarang tinggal gimana lo persiapan keberangkatan kan. Nah, lo dokumen apa aja sih yang perlu disiapin nih buat ke Aussie? Katanya kan Aussie gue dengar kan agak susah ya, agak tricky gitu ya. Nah, kira-kira gimana lo mempersiapkan itu sama gimana caranya sih gitu. Nah, dulu itu untungnya ada agen ternyata. Nah, buat kalian yang mau utamanya yang mau tujuan belajarnya baik S1 maupun S2 mau belajar di Australia, itu ada beberapa education agent sih kalau di Indonesia. Itu apa aja? Contohnya IDP, terus ada yang lain sih seinget gue. Iya banyak. Tapi yang gue pakai waktu itu IDP. Nah, waktu itu gue kalau apply-nya ke University of Sydney dapat LOE-nya, itu gue kerjain sendiri sih, semua submit sendiri. Tapi pas waktu itu udah dapat kepastian fundingnya, udah dapat LPDP. Nah, waktu itu ternyata juga bisa dibantu sama IDP itu. Nah, jadi waktu itu gue dibantu full sih sama IDP. Jadi kita di-assign agent dari IDP-nya. Nanti dia bakal bantuin, ini nanti butuh dokumen ini aja. Dokumennya standar sih. Maksudnya bukan sesuatu yang lu bakal susah banget ngurusnya gitu. Kayak ngurus ke kelurahan, ngurus ke kecamatan gitu. Enggak sih. Paling dokumen yang dibuat sendiri atau dokumen yang udah pasti lu ada gitu. Kayak apa ya contohnya? Kartu keluarga waktu itu sempat minta karena waktu itu gue akan berangkat bareng istri, paspor lain-lain standar, terus bank statement itu juga salah satu syarat untuk student visa juga ya, sama itu sih, sama surat deklarasi gitu-gitu sih yang lu buat dan lu tanda tanganin gitu sih. Kan lu pakai IDP juga tuh, Nang. Ada yang gue miss nggak tuh? Iya sama sih, jadi gue juga pakai IDP ya. Sebenarnya kan banyak opsi gitu ya buat apply tadi ya, yang benar dibilangin Alvin sih. Lo bisa apply independen, kayak lo pengen sendiri nggak apa-apa, bisa aja, ataupun lo pakai agent gitu. Nah cuma kita memutuskan pakai agent pertama karena memang kita waktunya agak-agak sempit karena kita full time juga kan gitu. Iya, waktu itu kita masih kerja lah. Kita kerjanya bahkan masih kerja sampai kalau gua sih sampai hampir 2 minggu sebelum berangkat itu masih kerja sih. Nah, terus di lain sisi juga ini sih lebih ke ternyata pakai agent itu free gitu, nggak ada biayanya gitu. Cuma emang biaya bikin pasportnya aja. Jadi ada biaya fee-nya mereka karena kan mereka dapat fee-nya kan dari univnya gitu kan. Nah, jadi nambahin dari Alvin. Jadi ketika kita udah siap untuk apply visa gitu kan, itu nanti kita menghubungi agentnya IDP sih. Jadi masuk aja tuh ke websitenya, kemudian booking konsultasi gitu sih. Nah itu nanti di situ kamu akan di guide gimana untuk proses selanjutnya sih. Nah kemudian bilang sama Alvin tadi sih kalau untuk persyaratannya memang sebenarnya cukup standar gitu, dan saya pasti sih teman-teman ada datanya sih dan ada dokumennya, tinggal siapkan aja. Jadi yang gue ingat Vin ya, itu pasti ada ijazah, transkrip, kemudian ada IELTS-nya itu pasti dibutuhkan, CV, kemudian ada paspor gitu. Nah kemudian selain itu juga nanti akan dimintai ngisi form-form gitu yang memang diperlukan oleh visa ini, kayak GTE form gitu. Kemudian ada data orang tua dan saudara dan sebagainya. Kemudian juga minta rekomendasi dari employer gitu sih. Surat rekomendasi. Ada ya? Aku ada.
gitu. Aku ngerti sih, gue ada sih. Surat referensi kali. Ya bukan referensi. referensi kalau kalian itu lagi bekerja di situ. Jadi kalau gue waktu itu sih emang udah ada formatnya sih dari tempat kerja, surat referensi untuk permohonan visa. Jadi Iya. tinggal itu aja. Nah sama kalau buat kalian yang memang dibiayai oleh sebuah institusi atau beasiswa gitulah ya dapatnya ya, kamu akan diminta untuk lampirin LOG atau Letter of Guarantee. Kalau yang menyatakan anak ini memang dibiayai oleh institusi A atau B atau C gitu sih. Kalau gitu. di LPDP dulu kan ada LOS sama LOG ya. LOG yang dipakai. LOS itu apa? Lupa gue. Letter of Statement. Letter of Statement itu sebelum LOG atau itu yang buat daftar univ sih sebenarnya, bantu untuk daftar univ aja iya, gitu. iya. Biar Jadi dapat LOE. LOS itu kalau kalian belum dapat univ terus mau bikin dapat LOE. Nah, LOS itu buat ngasih tahu kalau univ kalian, oh gue udah dapat pendanaan sih gitu. Nah LOG itu kalau kalian udah fix ke LPDP-nya, oh gue mau daftar di university ini nih, nah baru dikeluarkan surat garansinya, pasti kalian dibiayai gitu. Nah sama terakhir nanti juga butuh namanya OSHC gitu sih, itu istilahnya asuransi kesehatan sih gitu. Nanti kita disuruh milih, cuma waktu itu memang karena IDP-nya itu kerjasama gitu Vin ya, sama bukan IDP-nya sih, IDP-nya apa ya? Usage-nya ya, usage-nya kerjasama sama Alliance, makanya kita juga harus daftar itu dulu sih sebagai persyaratan untuk visa. Nah setelah semua dokumen selesai itu kan, nanti ada med check Vin, mungkin yang perlu diperhatikan, medical check up sih gitu. Nah medical check up-nya juga standar lah ya sebenarnya ya gitu. Cuma memang harus hati-hati sih, karena memang dari agen IDP juga info ke gue gitu ya dulu ya, memang agak strict terkait kesehatan, lo nggak boleh TBC dan sebagainya lah. Itu waktu itu jujur aku agak deg-degan Vin, karena kan waktu itu gue waktu med check agak lama, khususnya di mana tuh lamanya? Gue ada tambahan cek gitu paru-paru gitu. Nah awalnya dikira itu gue ada kayak cairan gitu loh menggumpal gitu kan di di paru-paru gue. Ternyata setelah dicek, gak tau apa namanya, gue ngerti, ternyata enggak ada, memang itu emang struktur paru-paruku seperti itu gitu sih. Jadi emang gak ada cairan. Jadi benar-benar itu gue udah kayak stres, aduh anjir nih kenapa nih gue itu nih. Itu waktu konsul sama dokternya di akhir. Gitu. Iya. Aku ada additional test gitu. Nah, untuk memastikan bahwa memang gue layak gitu sih. Jadi memang to be honest untuk yang kesehatan ini agak tricky, dan ya harus benar-benar ini sih memperhatikan sih. Gitu iya sih. Emang entry ke Australia terutama untuk negara-negara yang gimana ya bilangnya, yang tropis seperti di Indonesia itu emang agak strict. Soalnya katanya sih mereka mau ngelindungi industri mereka. Jadi even bawa makanan ke Australia dari luar Australia itu juga dilarang sih, makanan-makanan basah gitu. Soalnya kan mereka industri pertanian sama peternakannya kan krusial banget itu sih. Gitu. Nah, terus habis visa ngapain tuh Vin? Kan pasti kan kita selesai visa, dapat visa granted, kita kan ini ya prosesnya akan booking pesawat kan. Oh iya, anyway kita nggak boleh booking pesawat duluan sebelum kita dapat visa kalau buat ke Australia. Jadi kalian sangat dilarang untuk daftar atau booking pesawat dulu sebelum dapat visa sih gitu. Sebenarnya bukan sangat dilarang sih. Ya sebaiknya jangan. Kalau pengen ya nggak apa-apa, kalau mau pesawatnya hangus. Iya, pesawatnya hangus sih gitu. Kalau nggak masalah pesawatnya hangus. Iya. Gitu. Gimana Vin? Nah, dulu kalau di kita ini LPDP kan ada opsi untuk itu ya, untuk beli tiket pesawat sendiri atau dibeliin sama LPDP. Nah kalau gue sih waktu itu karena gue berangkatnya bareng istri dan pengennya berangkat bareng, jadi kita beli sendiri lah. Jadi kita booking flight sendiri, baru untuk yang flight gue reimbursein ke LPDP gitu. Jadi untuk flight istri kita bayar sendiri. Gitu dulu berangkatnya pakai apa ya, gue ya lupa. Batik kayaknya. Batik deh. Batik dari Surabaya ke Denpasar, habis itu transit di Denpasar berapa ya? 10 jam atau berapa? Karena waktu itu juga belum pernah flight ke luar negeri kan. Ini pertama kali gue flight ke luar negeri nih. Ke Australia nih. Asik. Jadi panik kan waktu kayaknya kalau 3 jam terlalu mepet deh. Kayak waktu itu kan ada opsi transit berapa jam. Iya. Kayak kita ambil 10 jam. Ternyata terlalu lama. Kita nganggur di Ngurah Rai berapa jam, 7 jam atau berapa itu. Nah itu habis Denpasar ke Sydney. Batik juga sih. Kalau lu gimana Nang?
Iya, mungkin kalau gue bedanya adalah gue pakai fasilitas LPDP sih. Jadi aku nggak booking sendiri. Gue istilahnya email sama istilahnya agent yang di apa ya, yang kerjasama dengan LPDP gitu kan. Gue email untuk istilahnya minta untuk bantu di bookingin pesawat. Waktu itu gue milihnya pakai Jetstar karena kan gue pikir kan wah nggak boleh nih mahal-mahal nih gitu kan. Ya udahlah istilahnya yang istilahnya yang bisa-bisa aja kan. Waktu itu memang yang Jetstar tuh low cost ya, low cost carrier. low cost carrier. Akhirnya gue milih tuh dari Yogyakarta sampai ke Sydney. Nah ternyata ketika itu di email balik sama si agentnya, oh bagaimana kalau kami tawarkan Garuda aja gitu kan. Oh ya udah, saya nggak berpikir panjang. Siap, oke, saya ambil gitu kan. Jadi malah dikasih Garuda waktu itu Drivernya sih. tolong jangan kayak orang susah. Duit kita banyak gitu. Jadi kayak sangat enak sih gitu karena memang udah disiapkan sama agent. Jadi ya udah aku tinggal dapat apa namanya PDF-nya gitu kan kalau udah semuanya beres sih. Gitu sih, itu membuat yang pesawat sih gitu. Nah, lu waktu pesawat bawa ini sih, pesawat kan ini salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagasi ya. Nah, lu berapa banyak yang lu bawa, berapa kilo yang lu bawa dari Indonesia? Gue bawa berapa ya? Bawa 3 tas sih. 2 koper sama 1 backpack gitu sih. Nah, dan untuk beratnya sih 29,5 dari 30 maksimum. Jadi sebelum aku berangkat kan punya timbangan kan di rumah kan. Aku timbang dulu semuanya gitu to make sure nggak lebih dari 30 kg sih. Gitu sih kalau gue segitu. Kalau berapa, Vin? Gue lupa sih itu biasa. Berapa ya yang ditawarin Batik itu maksimal tuh kayaknya nggak banyak deh, kayaknya 20 kilo buat bagasi. Kalau nambah berarti? Bagasi per orang tuh lupa, nanti coba gue cek ya. Tapi gue lupa, pokoknya yang ditawarin Batik gak banyak untuk yang include sama tiketnya. Per orang itu kayaknya 20 apa 25 kilo gitu. Dan akhirnya gue nambah berapa gitu lupa, nambah 10 kilo apa ya? Ya. Iya. Nah karena nambahnya nggak di cover LPDP, jadi ya udah dibayar sendiri. Itu. Asik. Ya karena gue bawa istri ya, tentu saja bawaan istri gue lebih banyak daripada bawaan gue. Ya tipikal lah ya. Iya. Nah terus gimana Pi pengalaman? Kalau bilang kan lo ini kan pertama kali keluar negeri kan, gimana pengalaman di imigrasi nih kan? Mungkin banyak orang yang mungkin pertama kali juga keluar negeri kan. Iya. Dan juga takut mana ya di imigrasi, katanya horor gitu. Apakah benar horor atau gimana nih? Nah pertama kali ya itu kan gue itu ya pertama kali keluar negeri. Kalau istri gue udah pernah sih itu, jadi mungkin dia lebih chill gitu. Gue waktu ke Australia sebelum berangkat sih gue riset dulu sih kira-kira nanti prosesnya apa aja yang dilakuin, terus nanti ditanya-tanya atau enggak. Nah, surprisingly ternyata nggak terlalu ribet sih waktu pengalaman gue ya. Waktu itu yang agak ribet itu karena ternyata pas masuk itu kita harus ngisi declaration form gitu. Iya benar. Declaration form lu bawa apa aja, terus mungkin apakah lu bawa makanan atau barang-barang tertentu yang mungkin nanti perlu diperiksa. Nah karena waktu itu even di formnya itu ada apakah lu bawa sepatu yang ada yang Tanahnya. barusan lu pakai ke tempat-tempat yang becek ya. gitu. Nah itu diperiksa sama mereka. Wow, penting sekali ya. Gua waktu itu akhirnya dari berapa itu kayaknya hampir gua centang banyak hal lah, kecuali kayak obat-obatan terlarang ya gua gua kebawa kan atau obat-obat itu gua centang. Sama gue centang. Tapi kalau obat-obat kayaknya ada yang khusus obat-obatan terlarang itu kayaknya gak gue centang deh. Yeah. Maksudnya gue centang, terus makanan gue centang, semuanya gue centang lah. Yang gue ragu-ragu gue centang semua. Centang. Gue kira bakal lama kan, karena gue centangin semua. Nah, waktu awal tuh masuk imigrasi itu ada yang cek paspor sama cek visa. Ya. Nah itu kan kalau gue lihat di YouTube, kira-kira pertanyaannya ini, lu harus jawab dengan yakin. Kata orang, ya udah gue udah siap-siap nih. Mau apa ke Australia? Mau studi. Kira-kira gitu lah ya pertanyaannya. Terus nginep di mana? Kita udah dapet ini. Nah, waktu antri kita kasih paspor sama visanya. Enggak ditanya apa-apa, cuma dilihat, dia ngeliat paspor, ngeliat visa, dicap, udah pergi. Even nggak ngomong apa, cuma ngomong thank you doang, udah berangkat ya. Mulus ya Vin ya. Kirain bakal tanya apa gitu. Kayaknya dia udah nggak, soalnya kan paspor gua masih kosongan ya. Iya. Berangkat pertama kali, maksudnya belum ada cap sama sekali. Ternyata nggak ditanya-tanya. Ya udah, aman lah. Terus habis itu ke yang ngecek bagasi-bagasi itu, karena gua kan declare banyak kan ya.
gue declare banyak. Terus pas ngecek lumayan smooth sih, kayak masuk pintu ini ditanyain lu bawa apa, bawa ini, oh aman. Terus yang terakhir tuh yang deklar makanan sih. Ternyata nggak boleh bawa ini sih, daging terutama daging, ya. Dagingan itu nggak boleh kalau di Australia, kecuali itu yang udah dalam kemasan dan proper gitu packagingnya gitu. Oke. Kayaknya ya. Ya karena gue declare semua, dan karena gue declare nggak sampai dibuka sih kopernya. Cuma di bandara itu ada anjing gitu untuk ngecek. Nah itu sempet ngeendus koper gue. Ya udah kayak aman. Oh ya udah pergi. Kayaknya semua yang bagian ngecek koper tuh gak ada 5 menit sih gue sih. Cepet banget. Iya. Kayaknya gue ada orang yang sampai, ini apa? Sampai dibuka tasnya gitu. Gue liat, wah kasihan. Ya udah habis itu ya lumayan smooth lah di imigrasi. Asik. Kalau lu gimana? Nah, sebenarnya kalau prosesnya sama ya, secara garis besar sama kayak Alvin. Cuma memang gue nggak ngerti ada apa gitu kan. Jadi agak-agak lama sih gue di imigrasi. Jadi kalau waktu itu kan gue transit di Bali sama, kemudian di Bali itu ketika pengecekan visa sama paspor itu lama gitu, karena waktu itu aku kan memang waktu Desember itu kan lagi dari Arab kan gitu kan. Nah kan visanya kan kalau Arab kan 3 bulan kan aktifnya gitu kan. Nah waktu itu gue ditanyain, kamu dari mana gitu. Saya dari Arab gitu kan. Ngapain? Ya saya bilang ibadah gitu kan ya. Karena kan emang ibadah gitu kan. Terus ibadah apa gitu kan. Yang tanya petugas imigrasi Indonesia itu? Iya, Indonesia dulu gitu. Mungkin kan memang di Bali kan ya, mungkin gak gitu paham kan. Ya udah gue jelasin dulu nih gini. Gak mungkin lah gak paham dong. Ya gue ngerti lah, pokoknya dia nanya kegiatanku ngapain aja selama di Arab gitu waktu itu. Itu agak lama di situ tuh. Habis itu ya udahlah terbang, kemudian sampailah di Sydney, kemudian pengecekan paspor lagi sama visa. Lu ditanya enggak atau ya kayak gua aja langsung? Enggak tanyain lagi sama gitu. Oh ditanyain lagi? Terkait visa juga. Dia tanya juga, kamu masih punya visa aktif nih ya? Dari Arab? Aku bilang iya gitu. Karena memang ada kegiatan gini ya. Gue bilang gitu kan. Terus dia nanya kenapa kok visanya kok di staples di di pasportnya, ini nggak boleh. Ya kan gue nggak ngerti ya Vinya, karena kan itu kan yang staples kan emang travel yang dulu gue pakai buat ke Arab gitu kan ya. Ya gue jelasin aja ya I don't know, ini mereka yang gini gitu-gitulah. Terus dia nasihati gue ya, next time lu nggak boleh nyetaples di paspor gini. Aduh lama bro. Terus ya nanya lo di sini ngapain gitu, belajar gitu. Ini kamu pakai visa apa gitu kan. Lah kan kalau mati kan anjir lah, ini kan visa student, lo nanya-nanya lagi gitu kan. Dia ngetes lu maksudnya. Iya ngetes aja. Terus ya udah gue bilang visa student gitu. Ini udah dapat unifnya, udah ya. Pokoknya menurutku pertanyaan yang menurut gak perlu dipertanyakan tapi dia tanyain gitu. Karena mungkin memang suspeknya di awal karena tadi itu gue punya visa yang Arab gitu loh. Jadi dia takut lu jadi teroris gitu. Jadi kayak agak lama sih, tapi setelah pengecekan visa sama paspor, waktu yang bagasi lancar juga sih, cuma cepet banget sih gitu. Emang gue nggak bawa yang aneh-aneh sih, jadi ya udah gitu. Iya sih. Dari situ take away-nya adalah ini sih. Kalau kalian ragu kalian bawa apa ya declare aja semua. Declare aja. Even sepatu-sepatu yang kotor aja gue declare. Oh sepatu walaupun udah gue bersihin ya. Jadi gue udah tahu konten declaration formnya sebelum gue berangkat. Sepatu gue sebelum gue berangkat gue sikatin semua sebenarnya. Tapi tetap gue declare kotor. Soalnya ada cerita orang-orang yang luput gitu ngedeklar sesuatu dan ternyata beneran ada. Karena fine ya. Fine-nya itu lumayan mahal, berapa ya? Kemarin tuh lupa, ribuan lah. Ada cerita di grup itu, di grup The Rock ya, grup Facebook Indonesia itu kayaknya sempat 2.500 atau berapa gitu ya. Ribuan. Gara-gara lupa bawa nasi padang dia. Ya gitulah. Jadi itu pengalamannya. Jadi memang ini sih being chill aja. Kalau udah yakin aja gitu. Dan siap-siap ditanya-tanya yang tadi itu basic yang mungkin sebenarnya mereka tahu tapi mereka menanyakan kembali gitu loh. Jadi kayak ya be prepare aja sih. Gitu. Sama PD aja sih gitu. Be prepare sama PD. Ya, itu harus pengalaman migrasi gue terlama sih selama gue istilahnya ada kegiatan di luar negeri gitu sih. Oh ya? Oke. Nextnya kita mau ngomong apa nih, Vin? Nah, kan udah sampai di Sydney nih. Nah, waktu itu living arrangement lu kayak gimana, Nang? Lu tinggal di mana waktu itu?
Nah, gue sih living arrangement atau gue tinggalnya di Lu sini. langsung dapat tempat tinggal atau enggak gitu? Iya iya. Jadi aku langsung dapat sih waktu itu. Memang kan gue emang di sini ya. Enggak. Pertama karena gue tahu karena Australia lagi housing krisis, jadi kita sangat susah kan ya mencari istilahnya akomodasi yang memang cocok gitu ya. Nah, kan memang kalau dari teman-teman senior yang udah di sini kan ya infonya memang better lo istilahnya punya short term tempat tinggal dulu kayak misalkan di Airbnb, kemudian waktu di sini melakukan cek inspeksi manual gitu ya untuk make sure bahwa memang unit yang kamu inginkan tuh sesuai dengan sesuai yang lo inginkan juga gitu kan. Nah waktu itu memang gue udah booking juga Airbnb gitu kan, seminggu gitulah buat stay dulu temporary sambil melakukan inspeksi manual. Nah tapi ternyata kan gue juga ini ya orangnya iseng-iseng gitu kan, nyari di apps gitu kan. Waktu itu gue nyari di Flatmate namanya. Nah waktu itu ada tuh open gitu kan, itu kayak istilahnya share house gitu kan, share house. Kemudian gue japri lah gitu kan. Nah ternyata waktu itu gue suka gitulah dengan detail share house-nya gitu kan ya. Kemudian gue nyobalah iseng-iseng aja untuk online inspection bisa nggak gitu, karena kan memang setahu aku agak susah ya atau nggak direkomendasikan online assessment, takutnya kan ada istilahnya scam gitu kan. Nah akhirnya ya udah gue berani aja lah, gue minta untuk video call dan mereka menyanggupi gitu kan. Ya udahlah kita video call waktu itu. Nah gue gambling sih Vin sebenarnya. Itu video callnya waktu lu masih di Indo. Indonesia berarti? Sebelum datang. Nah jadi gue gambling coba aja lah video call gitu. Kemudian video call, nanya-nanya gitu kan. Kemudian inspeksi online juga. Kemudian gue nanyain hal-hal lain yang untuk make sure bahwa gue yakin ini orang nggak scammer gitu loh. Nah gue nanya kayak kerjaannya apa dan sebagainya, dan landlordnya ini dia pernah tinggal di Jakarta gitu, kerja di Jakarta. Dan gue tanya lah tentang Jakarta, dia tahu nggak sih? Dan dia bohong gitu, kita nggak tahu kan. Ya gue nanya lah terkait ya basic lah Jakarta apa, dia tahu ternyata. Nah habis itu udah. Jadi kerjanya apa ternyata? Dia tuh writers gitu dulu. Wartawan gitu. Wartawan gitu. Dia pernah di Malaysia, pernah di Indonesia juga gitu tuh. Nah kemudian gue tanyain lah hal lain juga lah gitu ya, yang basic gitu. Kemudian dia juga nanya kembali, kamu Muslim ya gitu kan. Gue bilang iya, gue bilang gitu. Terus dia bilang sangat open dengan Muslim gini. Dia pernah di Indo, pernah di Malaysia, dia tahu lah untuk men-treat gimana. Terus dia bilang juga kamu di sini kita di sini kita nggak minum bir gitu di rumah itu. Jadi dari interview itu gue yakin lah berarti emang ini nggak scam sih gitu. Akhirnya gue memutuskan oke, gue ambil gitu waktu itu. Lu ambil berarti lu bayar dulu nggak? Nah waktu itu gue nanya apakah gue harus bayar. Oh enggak, kamu bayar nanti aja seminggu sebelum berangkat. Seminggu ya berarti kan tetap harus ada lu ngebayar dulu kan sebelum sampai Australia. Tapi kan gue kira harus bayar saat itu juga kayak gitu kan. Karena itu kan gue posisinya sebulan sebelum keberangkatan gue udah dapat itu. Nah terus dia bilang nanti aja ketika mendekati ini kamu nanti hubungi gue di WA ini gitu. Jadi kayak oke lah, gue yakin gitu sih. Jadi ya udah ketika datang ke sini ya sebenarnya Airbnb-nya jadi wasting money gitu kan. Tapi ya udahlah ya gitu, karena gue waktu itu bayarnya di pertengahan Airbnb startnya gitu. Bisa di refund enggak sih, nggak apa-apa sih gitu. Ya udah, itu pengalaman gue sih. Kalau gimana Vi? Lo kan punya keluarga nih kan, jadi apakah lebih susah atau gimana nih? Ya awalnya agak bingung nih, soalnya mencari akomodasi untuk pasangan berdua itu nggak terlalu mudah kalau carinya online ya, kalau di Sydney ya gitu. Waktu itu kita itu udah cari-cari beberapa. Jadi kalau di Australia, terutama di Sydney itu kalau mau cari online tuh ada beberapa website. Yang satu Flatmates udah disebut Onang, terus realestate.com.au sama domain.com.au. Satu lagi Vin, Gumtree. Ya sama Gumtree. Atau ada lagi sebenarnya Facebook. Ya sama Facebook. Iya banyak sih sebenarnya. Facebook bisa Facebook Group atau Facebook Marketplace gitu ya. Banyak. Nah itu kita udah coba cari banyak sih. Nah waktu itu ya kalau mau cari housing terutama yang couple ya,
itu harganya akan significantly lebih mahal sih kalau untuk kalian mau yang sendiri. Soalnya kan again kalau couple kan pasti ada preferensi ya terkait privasi, terus atau mungkin arrangement untuk kitchen dan lain-lain, kamar mandi itu kan pasti akan beda ya kalau kalian single. Gitu. Waktu itu untungnya kita dapat ini nih, dapat tempat tinggal waktu itu berapa ya? 2 minggu sebelum berangkat itu kita udah dapat nih opsi untuk tempat tinggal. Nah, kita waktu itu dapat itu di Facebook. Di grup The Rock Indonesia. Nah, itu grup untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Iya. Nah, waktu itu ada listing nih, ada jadi pasangan juga, pasangan Indonesia. Itu mereka di sini tuh pakai working holiday visa. Nah, mereka itu mau pulang ke Indonesia 3 bulan. Iya. Kayaknya nggak tahu sih. Sepertinya waktu itu kayaknya ya pulang karena ini mau lebaran di Indonesia. Waktu itu kan juga memotong lebaran juga 3 bulan gitu. Nah, mereka mau mencari orang untuk gantiin mereka 3 bulan tinggal di rent mereka. Nah, waktu itu kita tanya-tanya dan ternyata oke. Surprisingly harganya sangat oke sih untuk fasilitas yang dikasih. Jadi kita tinggal kalau jenis living arrangement-nya kalau kayak gitu mungkin granny flat ya. Jadi ada landlordnya sendiri. Landlordnya juga orang Indonesia. Mereka nyewain ke pasangan yang WHV ini, namanya Mbak Dahlia sama Mas Azhar. Makasih udah dipinjemin rumahnya. Itu harganya waktu itu berapa ya? 320 per week. Iya. Itu belum sama listrik sama air. Tapi ya itu untuk ukuran rumah couple gitu oke banget sih. Oke banget itu. Itu kita tinggal di situ 3 bulan. Daerahnya namanya Lakemba. Lakemba itu emang agak jauh sih kalau di pusat kota di Sydney, di CBD dekat USET gitu. Tapi ya kalau naik public transport nggak terlalu lama sih, 25 menit lah palingnya. Iya. Karena public transportnya juga udah enak, karena itu dekat stasiun juga. Terus ya itu sih, Lakemba itu for your information itu salah satu suburb yang paling Muslim friendly lah di Sydney. Soalnya kebanyakan komunitasnya isinya ya orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Indonesia juga ada beberapa, tapi mostly predominantly banyak orang Lebanon di situ. Mostly student Indo yang punya keluarga tinggalnya di Lakemba ya. Ya, Lakemba dan sekitarnya ada sekitarnya. di Wiley Park, Punchbowl. Iya. Dekat-dekat Bankstown itu ya. Favorit lah kalau tinggal student Indonesia yang tinggal dengan keluarga di Sydney. Gitu. Nah, selain living arrangement, kalau lu kan tadi apa? Share house ya? Share house. Gua kan hitungannya granny flat. Nah, cerita lagi, itu 3 bulan waktu itu akhirnya gue pindah ke ini granny flat juga, tapi lebih dekat di kampus di Merrickville itu di Inner West lah ya, jadi lebih dekat ke kampus. Harganya ya karena lebih dekat ke city ya jadi lebih mahal ya, jadi berapa 370 per week. Itu air udah tapi listrik belum. Tapi listrik akhirnya setelah gue bayar listrik di sini ya ternyata ya masih oke sih, itu sekitar 20 lah paling per week dengan pemakaian normal. Oke. Waktu itu soalnya gue waktu di Lakemba itu tinggalnya pakai kompor listrik nang. Jadi masaknya pakai kompor listrik, jadi 20 sampai 25 lah per week. Nah, ini yang pindah ke Merrickville ini kan kompornya kompor gas. Jadi gue expect-nya pasti akan lebih murah sih harusnya ya. Harusnya di bawah itu per weeknya. Gitu. Nah, gue kan tinggal di granny flat. Lu kan tinggal di mana? Share house tadi. Iya. Nah, sebenarnya kalau di Sydney itu ada living arrangement lain tuh, selain granny flat sama share house. Nah, apa aja tuh nang? Nah, selain share house sama granny flat itu ada studio, kemudian ada studio itu apartemen berarti ya? Ya, apartemen gitu, ada student accommodations. Jadi ya biasanya univ itu dia menyediakan student accommodation. Nggak necessarily univ sih. Ada tempat-tempat apa perusahaan-perusahaan yang emang menyediakan khusus student accommodation gitu. Kemudian ada whole property gitu, sama ada homestay. Itu sih. Nah, homestay ini aku juga dulu pernah apply juga sih, Vin. Gitu. Jadi univ kita kan dia ada kerjasama sama homestay Australia gitu. Jadi lo istilahnya apply ke homestay, mereka nanti akan mencarikan istilahnya homestay buat kamu. Jadi kamu tinggal beneran sama orang-orang Aussinya gitu loh. Nah, tapi gue memutuskan untuk tidak ambil itu sih. Dan ternyata kan gue juga
sekarang tinggal sama orang Aussie juga gitu dan cuma ada gue doang di situ sih. Jadi literally share house sama orang Aussie sih. Jadi basically gue homestay tapi gue bentuknya adalah share house gitu sih. Gitu sih. Itu tipe-tipenya sih. Nah, kemudian kalau bilangin pro and cons-nya gimana, Vin? Lu bisa share dari point of view lo aja sama gue juga deh dari share house. Nah, kalau pros and cons-nya ya. Kalau di granny flat itu enaknya adalah satu privat ya. Jadi walaupun granny flat itu karena sesuai namanya granny flat. Jadi filosofinya adalah sebenarnya itu adalah kayak bangunan yang sebenarnya secara partisi itu terpisah dari rumah utama. Jadi lu tetap tinggal di satu petak rumah yang sama landlord lu. Tapi itu terpisah gitu. Jadi disebutnya granny flat. Biasanya kalau ada nenek-nenek atau kakek-kakek di keluarga itu, nah biar dapat privasi mereka dibikinin tempat sendiri nih. Nah itu juga bisa disewain kalau di sini ada banyak sih kalau granny flat di Australia gitu. Enaknya adalah satu privasi. Kayaknya kalau couple kayaknya enak tuh kalau tinggal di situ. Nah terus biasanya sih karena privasi jadi kalian dapat dapur sendiri, kamar mandi sendiri. Gak enaknya, bukan gak enaknya sih, cons-nya itu biasanya itu untuk granny flat itu mereka bill sama utility-nya itu biasanya akan terpisah. Jadi listriknya akan bayar sendiri, terus airnya akan bayar sendiri. Nah, tapi kalau kasus di gua yang sekarang itu airnya itu kayaknya nggak bayar sih waktu itu. Jadi digratisin sama landlordnya. Internetnya sih biasanya nggak bayar karena ikut sama wifi yang rumah utama. Gitu. Apalagi ya pros and cons-nya ya? Ya lu dulu deh, nanti kalau gue kepikiran gue tambahin lagi deh. Kalau share house apa tuh, Nang? Nah, karena gue share house sama orang Australia dan gue doang istilahnya yang nyewa gitu ya di. Jadi share house semi private lah. Ya semi private gitulah. Soalnya biasanya kalau share house itu ada beberapa kamar yang tenan disewakan, yang lain. Tenan yang lain gitu. Nah gue sendirian nih, Vin. Nah jadi kalau bilang prosnya pertama, gue beneran kayak hidup sama orang Aussie. Jadi kayak daily gue ngomong bahasa Inggris gitu loh. Jadi kepaksa nih untuk bahasa Inggris kan buat komunikasi gitu sih. Which is good gitu kan buat improve your English skills gitu kan. Nah itu positifnya pasti sih. Nah kemudian juga private sih karena memang kan kamarnya sendiri kan. Nah cuma memang kalau kita bilang cons-nya karena kalau kita bilang kitchen-nya kan sharing kan pasti kan. Sama kamar mandinya juga sharing kan, maka istilahnya kamu juga harus sadar gimana caranya membersihkan kitchen setelah kamu masak dan sebagainya, dan harus cepat gitu, jangan ditinggal gitu kan, gak enak juga kan, masa lo udah make nanti aja dia gue bersihinnya kan gak enak juga, jadi jangan ninggalin piring kotor. Jadi istilahnya make sure istilahnya kamu lebih bersih gitulah, dan sama menjaga privasi juga sih gitu, ketika misalkan mereka lagi ngobrol di ruang tengah gitu kan, lagi ngobrol sama keluarganya kamu jangan istilahnya intrude itu loh istilahnya, tiba-tiba nyela-nyela sebagainya. Jadi kamu harus istilahnya tahulah mana kapan untuk mempostingkan diri sama mana masuk ketika ngobrol gitu loh. Ini gitu. Gue mau nambahin nih, penting. Gue mau nambahin terkait apa tadi, yang bahasa Inggris. Nah, landlord gue ini kalau yang di sebelumnya yang di Lakemba itu orang Indonesia, tapi suaminya adalah orang sini, orang Australia. Namanya itu dia punya nama bule, tapi karena udah mualaf. Bapaknya punya nama Indonesia, bukan nama Indonesia, nama Islam lah, Pak Taufik namanya. Asik. Nah, orangnya ngerti bahasa Indonesia tapi akhirnya tetap ngomong bahasa Inggris sih, karena orangnya ngerti bahasa Indonesianya baru dikit-dikit. Nah, tapi kalau ngomong sama landlordnya yang yang ibu-ibu itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Orangnya asik sih. Nah, tapi kalau yang di Marrickville ini landlord gue orang Vietnam. Orang Vietnam itu ibu-ibu sama nenek-nenek sama ibunya. Jadi dia ibu-ibu punya ibu-ibu tuh punya ibu ya, nenek-nenek sama anaknya 2 tuh. Nah itu surprisingly ternyata untuk tinggal di Australia kalian nggak perlu terlalu mahir dalam berbahasa Inggris. Contohnya ada landlord gue bahasa Inggrisnya sangat terbatas sekali, jadi ya sebenarnya masih bisa dipakai komunikasi sih, tapi harus menggunakan bahasa tubuh dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sih
Itu yang menariknya gitu. Ya, jadi anyway itu sih itunya garis besarnya adalah di sini banyak sekali tipe-tipe akomodasi, sesuaikan dengan budget Anda sama istilahnya pengen dapat apa nih experience-nya gitu sih so far. Sama itu sih suburb menentukan prestasi sih. Iya, sebab itu adalah istilahnya lokasi lah di mana kamu tinggal. Kalau di Ya. Indo tuh apa namanya? Kecamatan lah Iya, gitu ya. kecamatan. Jadi kalau suburb lebih jauh mungkin akan lebih murah. Tapi ya trade off-nya adalah mungkin transportasi akan lebih jauh. Contoh nih misalnya kamu kerja di Jakarta di dekat Bundaran HI ya. Ya, Itu ya. kamu istilahnya ngekos di Menteng, Kuningan compare sama di Depok atau di mana gitu kan jauh kan. Gitu lah Ya. intinya gitu lah, itu suburb lah istilahnya gitu sih. Ya. Tapi mostly selama tinggal deket-deket stasiun ya akan lebih oke sih gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas ini cost of living untuk tinggal di Australia. Nah, Iya. komponen-komponen cost of living apa aja sih Nang tinggal di Australia? Komponennya apa aja ya Vin ya? Mulai dari yang paling mahal dulu deh. Banyak lah. Ya, jadi kalau kita bilang paling mahal bracketnya pastinya adalah rent sih, akomodasi gitu. Karena itu bisa apa ya? Bisa kalau gue compare ya sama gue dapat beasiswa gitu yang bulanan gitu ya dari pemerintah Indo, kemudian gue kurangin dari akomodasi aja itu kayak bisa hampir menyentuh 50% sih gitu untuk sebulannya gitu. Jadi itu yang bracket paling mahal sih Vin. Kalau gue sih akomodasi sih. Nah, lu berapa sih rent lu? Rent gue 300 per week. 300 per week itu all in ya? All in ya, asik gitu sih. Itu di gue. Nah, kemudian setelah akomodasi yang kedua itu kalau gue sih food ya, makanan gitu kan. Nah, itu yang istilahnya food ya, benar food. Jadi transport tuh. Food sama transport. Oh ya, mirip-mirip sih. Iya. Dua-duanya mirip-mirip sih. Jadi food sama transport nih agak mirip sih gitu sih habisnya gitu. Jadi kalau food dulu ya kali ya. Kalau food karena gue masak sih jadi agak gak gitu mahal ya. Tapi kalau istilahnya makan di luar sih akan sangat mahal sih di sini, karena memang food ini sangat mahal di sini sih gitu. Karena kan kalau di Aussie gampangannya mereka kan kalau yang murah tuh adalah kayak daging itu malah murah, kayak lamb sebagainya. Karena mereka produksi sendiri ya. Tapi kalau buat yang import kayak yang tumbuh-tumbuhan itu malah lebih mahal loh. Jadi kayak kadang aneh sih ya gitu. Kalau di Indo kan yang mahal kan dagingnya gitu ya, compare sama hijau-hijauannya. Di sini tuh kayak dagingnya tuh hampir mirip di Indo, tapi yang sayurannya itu sangat mahal gitu loh. Gitu sih. Nah, itu kemudian habis itu transport gitu, karena di sini kan kita kan pakai public transportation kan ya gitu kan. Jadi pakai ada kereta, ada bis, ada light rail, ada ferry. Kemudian ya udah, kemudian kamu punya istilahnya card gitu yang buat ngetap gitu kan. Itu sih. Dan jadi tiga itu sih yang cost paling mahal sih kalau di gue sih gitu. Lu gimana Vin, kalau lu Vin? Ya sama sih. Mostly sama. Jadi rent tuh gua 370 per week itu kalau sebulan sih ngabisin sekitar 60% sih dari jatah yang dikasih sama LPDP ya. Terus yang kedua itu transport sih kalau di gua. Soal transport itu karena jadi di Sydney itu udah ada itu ya, jaringan transportasi publik yang terintegrasi pembayarannya. Iya. Jadi kayak orang bilang tadi ada satu kartu khusus namanya itu Opal Card kalau di Sydney. Kalau di Melbourne tuh namanya Myki kalau nggak salah. Jadi itu konsepnya mirip-mirip. Jadi kalian itu top up balance gitu. Nah, kartu kalian itu bisa dipakai untuk semua moda public transport di Sydney, dari ferry, bus, kereta dan lain-lain, kecuali kereta bandara. Kereta bandara itu lebih mahal lagi. Jadi nggak masuk itunya, nggak masuk bracket tarifnya Opal itu. Tapi bayarnya bisa pakai Opal. Nah, kalau di sini itu mereka udah kasih cap tuh. Jadi setiap minggu itu kalian mau pakai sebanyak-banyaknya itu maksimal itu 50 Australian dollar setiap minggu. Jadi gue mostly penuh sih karena hampir setiap hari mesti kemana gitu. Dan gue sama istri juga kan, jadi kali 2 lah. Jadi seminggu itu 50, sebulan yang baca 4 minggu ya 200 lah berarti. Gitu, 200 dolar dalam sebulan untuk masalah transport aja. Nah, itu belum kalau kalian misal pakai transport selain yang public transport, misalnya ride hailing tuh kayak Grab atau Gojeknya. Nah, di sini tuh banget ya. Mahal banget. Kalau di sini tuh yang paling umum itu Didi sama Uber. Iya. Lebih murah Didi sih. Kalau Didi itu biasanya sekali jalan untuk beberapa 5 kilo sampai 10 kilo itu 20 sampai 25 dolar lah. Iya. Mahal banget sih di-compare sama Indo. Ya, mau thank you banget ya buat aplikasi-aplikasi Indo nih, ride hailingnya sangat murah loh. Kita di sini kayak
Kangen nih Indo. Iya, itu sih plusnya tinggal di Indonesia kalau dibanding sama Sydney. Iya. Kalau food sih gue surprisingly nggak seberapa mahal sih. Kalau lu berapa grocery sebulan? 40 sampai 50. Sebulan nggak seminggu sih aku 40 sampai 50 sih. Berapa? Sebulan berarti 200. Gua itu karena berdua jadi lebih banyak daripada dulu tapi nggak kali dua juga kayaknya. Kalau gue lihat di catatan pengeluaran bulanan gue antara 250 sampai 300 gitu lah. Untuk grocery itu exclude makan di luar ya. Iya. Eating out gitu. Kalau sekali seminggu makan di luar gitu. Iya sih. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Keperluan studi, lu ada yang gimana nggak tuh? Maksudnya untuk tugas dan lain-lain, lu ada nggak? Yang nggak ada sih. Aku so far pakai laptop aja sih. Jadi memang nggak ada kayak print dan sebagainya sih. Nah, iya gitu. Nah itu bedanya yang kerasa waktu dulu S1 kuliah di Indonesia sama di sini. Dulu itu hampir semua tugas gua itu harus ada dalam bentuk fisik lah. Iya. Kayak misalkan ngerjain PR soal gitu, itu ditulis kertas A4 atau harus di print, harus di apa, esai itu kumpulin dalam print. Di sini sih mostly semuanya udah dalam bentuk digital ya. Iya. Udah ada portal akademiknya, namanya Canvas sih kalau di USIT. Jadi semuanya itu dikumpulin secara digital. Jadi untuk gua yang kuliahnya manajemen gini, nggak banyak sih untuk keluar duit untuk keperluan studi. Sama-sama gitu sih. Sama yang terakhir ini kali ya, entertainment. Iya. Entertainment. Nah, kalau gue sih belum terlalu banyak sih pengalaman untuk entertainment di sini yang sampai keluar duit gitu. Kalau gue sih kebanyakan entertainment ya biasa lah, nonton Netflix gitu-gitu. Kalau lu gimana Nang? Selama di sini? Sama sih, aku juga sebenarnya belum banyak explore gitu kan ya. Ya palingan normal lah, misalnya nonton bioskop gitu-gitu kan. Nonton bioskop mahal banget di sini teman-teman. Kalau tiket bioskop di berapa sih di Jakarta paling mahal umum ya 50.000 lah kali ya. Iya. 50.000. Nah, kalau di sini berapa tuh Nang? Nang udah pernah nonton bioskop di sini? Depend. Jadi kalau kamu daftar as students itu lebih murah, sekitar 25-an ya. Tapi kalau 25 tuh 250.000 teman-teman. Ya, kalau umum sih bisa 40 sih. 400.000. Ya gitu. Nah itu depend lokasi juga, kemudian tanggal sama hari lah, biasa lah ya gitu. Nah selain bioskop sih entertainment ini sih kalau di rumah ya Netflix ya gitu kan, itu wajib sih gitu. Sama apalagi ya, kayak mungkin nonton konser kali Vin ya. Nah, gitu. Lu dari pertama kali kesini sampai sekarang. Lu ada cerita-cerita nggak terkait entertainment? Lu udah pernah kemana aja? Atau lu pernah jalan-jalan kemana aja? Enggak sih, aku paling cuma masuk opera house aja sih Vin. Itu ngapain waktu itu? Nonton musik? Nonton Mozart sih. Dan again pakai students. Jadi kalau kamu student tuh semuanya kamu murah. Jadi cuma 25 gitu. Sorry ya, bukan cuma ya, itu 25 gitu. Tapi kalau di compare sama yang umum tuh 150. Ya sebenarnya cuma sih. Kalau untuk hiburan di Sydney 25 itu bisa dibilang cuma lah. Iya cuma gitu sih. Cuma. Tapi kalau untuk yang konser kayak artis gede gitu aku belum sih Vin gitu. Nah kalau konser-konser ini sih karena istri gua itu adalah seseorang yang suka sekali nonton musik. Jadi dia udah pernah sih kalau nonton konser di sini ya. Karena dia juga kerja ya. Jadi ada allowance di di budget finansial kita untuk dia jalan-jalan gitu. Dia itu udah sempet sekali nonton konser. Karena di Sydney ini bedanya sama di Indonesia, di Jakarta itu yang enak tuh kalau ada musisi-musisi dunia tour itu hampir, kalau ke Australia itu Sydney itu pasti tujuan gitu. Enaknya gitu, kecuali kemarin Coldplay ya most likely ya ke Sydney ya, most likely ke sini. Most likely ke Sydney atau Melbourne lah. Dia tuh sempat kemarin nonton Twice. Asik. Nonton Twice, terus nanti November, karena waktu dia nonton Twice itu tugas lagi berat-beratnya ya, waktu menyentuh air semester, jadi gua gak ikut. Dia nonton sendiri. Terus gua November nanti mau nonton Paramore. Asik. Paramore menarik. Ya di daerah dekat Circular Quay gitu lah. Gitu tempatnya. Sama ini nih, nanti Februari kita mau nonton Taylor Swift. Asik. Banyak ya agendanya ya. Iya, itu kan pengeluaran yang kita keluarkan sekarang tapi sebenarnya untuk jangka panjang. Justifikasinya kayak gitu. Supaya tidak menyesal. Jadi menarik banget sih buat kalian yang suka-suka musik ataupun
entertainment dalam sejenis apapun sih di sini banyak pilihannya sih gitu. Iya, Jadi kayak banyak pilihan. gak boring sih gitu sih. Nggak boring. Jadi sebenarnya kalau harga tiketnya juga di compare untuk biaya hidupnya juga ternyata nggak mahal-mahal amat gitu. Kalau kalian misalkan bayangkan nih nonton Coldplay di Jakarta, setahu gua kemarin tiketnya antara 3 juta sampai berapa gitu kan ya. Yang umum lah ya. Di sini itu ya hampir sama segituan. Tapi kan di compare dengan biaya hidup di sini, jadi mungkin nggak terlalu mahal kelihatannya gitu sih. Gitu. Nah, ini sih pertanyaan selanjutnya ini sih Nang. Lu ngerasa ada noticeable difference gak? Perbedaan yang kelihatan gak? Waktu selama lu tinggal berapa bulan di sini? Udah 5 bulan di Sydney sama di Indonesia. Rasanya kayak gimana tuh? Iya sih, banyak ya kalau kita bilang perbedaan gitu kan ya. Yang pertama kalau gue cuaca sih gitu. Again ya karena kan di Indo kan kita kan cuacanya mostly kan tropis gitu kan ya. Jadi panas lah mostly di sini kan ada 4 musim kan. Ya udah gitu kan. Gue kira kan awal-awal gue masuk kan summer kan. Ya oke lah masih kuat lah kita kan ya mirip-mirip lah ya gitu summer. Ya meskipun ada suatu titik itu sangat panas banget gitu. Ya sebenarnya summernya sangat light sih kalau gue bilang ya di Australia. Anginnya apa ya? Biasa ya. Anginnya nggak sepanas Indo sebenarnya. Maksudnya summernya di Sydney itu sepanas-panasnya. Iya. Ya mirip Cikarang lah. Iya itu udah paling panas mirip Cikarang hari-hari lah. Iya makanya itu kan biasa kan. Nah cuma ketika masuk ke apa tuh autumn terus ke winter lah itu gue yang mulai kayak waduh beda nih gitu kan. Gue kan ini ya apa istilahnya agak susah banget kalau dingin banget kan. Jadi waktu winter gue kan udah disediain ini kan apa heater gitu kan sama landlord gue nggak mempan tuh heater tuh, jadi gue tambah satu lagi beli sendiri gitu. Jadi gue pakai 2 heater di kamar gue karena gue nggak bisa dingin banget sih Vin. Jadi emang kalau cuaca ini emang yang salah satu yang perbedaan yang ini ya apa namanya yang mencolok gitu ya kalau buat gue sih. Jadi buat kalian nih kalau yang suka dingin happy sih pasti di sini sih gitu. Kalau gue tengah-tengah sebenarnya sih, gak panas gak dingin, tapi kalau dingin banget juga gak bisa gitu. Tapi sini gak ada salju sih kalau winter gitu. Kalau gimana Vin? Nah kalau masalah cuaca sih, gue awalnya ini sih gak ngerasa hal yang struggle gimana banget ya. Soalnya kalau di Sydney ini cuacanya kalau bisa gue bilang enak sih, walaupun dia 4 musim, gak terlalu ekstrim gitu. Kalau summer juga panasnya nggak panas-panas banget. Paling panas itu pernah berapa ya? 38 pernah. 1 hari doang tuh waktu itu. Kalau gue rasa 1 hari doang dan itu rekor Sydney. Rekor Sydney. Nah, ya tapi gue ngerasanya ya kayak jalan-jalan siang di Manggarai aja kan. Panasnya. Ya rasanya kayak gitu aja. Sisanya ya masih 30, 29, 28 gitu kalau summer ya. Dan waktu winter sama autumnnya ya dingin sih, tapi awal-awal masih dingin, tapi nggak sedingin itu juga. Ternyata kalau siang tuh juga masih ada matahari, masih anget lah. Nah emang kalau malamnya itu agak PR sih. Waktu awal-awal itu gue waktu itu belum punya ini ya equipment untuk menahan gitu ya, menahan kedinginan dingin. Waktu itu gue sempat beli nih Nang heater yang di Kmart itu Angko itu. Gue pernah coba kurang mempan sih. Maksudnya yang angetnya yang di depan heater doang. Gue sama istri berdua ya. Jadi ya udah kayaknya kurang anget deh, kita balikin lah. Jadi enaknya kalau di Australia beli barang itu kalau kalian nggak suka bisa balikin dalam waktu no question ask waktu itu gue ya udah balikin. Is there any problem with this defect maybe? No. We just don't like it. Oh oke. Saya udah dibalikin. Nah ternyata gue baru tahu AC itu bisa dipakai buat heater. Oh iya ya benar. Iya, gue baru tahu. Maksudnya di Indonesia kan nggak umum kan AC ya dingin-dingin aja. Ternyata gue dikasih tahu, lah lu pakai AC di kamar lu aja. Gue coba kan. Nah itu lebih ngefek ternyata. Akhirnya kita coba pakai itu waktu awal-awal. Tapi pas akhirnya kita beli selimut yang agak tebel, itu surprisingly nggak pakai heaternya AC juga bisa sih. Di Kmart tuh ada selimut yang tebel banget level 3 tuh sampean. Nah sama yang penting itu sih, sama kasur lu kasih alas lagi. Jadi gua beli alas untuk jadi di atas spray itu dikasih alas lagi supaya nggak dingin. Nah terus atasnya pakai selimut. Nah itu lumayan sih. Sampai winter pertengahan Juli itu aman sih. Gitu. Nah selain cuaca apalagi nih Nang yang lu noticeable difference nih selain tinggal di Sydney sama Indonesia? Kalau di gue sih yang sangat interesting buat gue itu ada tata kota sih gitu. Oh iya.
Kenapa? Karena gue takjub sih. To be honest, karena gue kagum gimana pemerintah Australia itu bisa bikin kota kayak Sydney gitu kan ya. Itu menjadi kota yang benar-benar apa ya, balance lah antara kota dengan alam gitu loh. Iya. Hand in hand gitu loh. Dan istilahnya mereka bisa mengkomersialisasikan setiap spot di Sydney loh sebagai tourist destination gitu loh. Nah itu yang gue suka, dan di sini gue bisa apa ya istilahnya reach out berbagai jenis apa namanya macam lah istilahnya, contoh misalkan kalau gue istilahnya mau lihat ke pantai deket banget gitu kan, kemudian kalau di mau Bondi. kalau mau ke gunung juga bisa, kemudian kalau mau kota banget bisa, jadi benar-benar atau kotanya sangat rapi, kemudian apa ya sangat ini ya apa enak banget lah buat tinggal gitu sih. Sama gue suka banget satu, Vin, Apa tuh? udara di sini Iya, bersih banget gitu sih. Gitu ya sih. ngerasanya sih kalau kalian siang-siang menghirup udara Jakarta sama udara Sydney, ya kerasa lah bedanya lah. Iya, gitu sih. Kalau gimana, Vin? Nah sama sih, kalau tata kota gue ngelihatnya di Sydney itu emang well plan sih, kayaknya well plan kalau gue lihat ya. Jadi dia kan berdasarkan ini ya, tiap kecamatan suburb itu kalau gue lihat itu ini sih konsepnya, gue gak tahu ini terms yang tepat atau enggak ya, walkable city. Oh iya, benar-benar. Jadi tiap suburb itu setiap hal yang lu butuhkan untuk keperluan hidup, convenience, misal rumah sakit atau public transport, stasiun, sekolah bahkan itu bisa dicapai walking distance lah, 1-2 kilo tempat lu hidup kemungkinan akan ada itu tempat grocery. Enaknya itu, jadi bisa dipakai untuk itu sih. Lu nggak punya kendaraan pribadi juga masih bisa survive di sini. Iya. Gitu sih. Sama itu sih, kayak lu notice nggak sih setiap suburb di sini pasti ada ruang terbuka hijau kayak taman-taman gitu. Iya sih, bagus banget sih. Bagusnya itu. Nah, tapi itu ada minusnya juga sih ternyata. Iya. Nah, apa karena tata kotanya Sydney itu mereka itu kayaknya lebih prefer orang itu ngebangun rumah yang housing gitu, bukan bangunan vertikal ke atas kayak apartemen gitu, nggak banyak sih ternyata di sini. Kayak, nah jadinya karena itu mereka membangunnya lebar sekali. Iya. Jadi lebih melebar daripada naik ke atas. Jadi ya itu kayaknya salah satu hal yang memicu housing crisis juga di sini. Iya sih. Jadi harga properti mahal, harga rent mahal. Karena tempat-tempat itu ya jadinya kalau bangun lebih jauh juga, karena bangun lebih jauh ya otomatis semua biaya lebih mahal. Gitu sih kalau gua ngerasanya. Nah, selanjutnya ini sih paling yang berhubungan sama tata kota, public transport sih. Iya, gimana tuh? Ya kalau public transport gue ngerasanya dibandingin sama Jakarta aja ya. Kalau Jakarta menurut gue adalah kota dengan public transport paling oke sih. Paling oke ya. Paling oke di Indonesia. Ada banyak opsi. Ada sekarang ada MRT, ada KRL, ada apa? Transjakarta, BRT, bus rail, bus apa transportation gitu, lupa gue BRT kebanyakannya. Ada busway, terus itu sih. Nah, kalau di Sydney itu versi lebih tertata dan lebih organize-nya lagi. Iya. Jadi hampir plus ditambah sekarang, enggak sekarang sudah, dulu ada ferry, ada. Karena Sydney itu kotanya itu dipisahkan sama sungai ya, bukan sungai yang masuk ke lautan juga. Iya. Nah, itu terpisah Sydney Utara sama Sydney. Jadi Sydney dan North Sydney. Ya, nah, jadi itu istilahnya pemerintah Aussie itu menggunakan kanal-kanal yang ada di Aussie gitu ya buat transportasi umum gitu loh. Itu sangat bagus sih. Sangat bagus. Untuk memecah kemacetan juga sih gitu sih. Iya, dari segi convenience enak sih public transportnya. Jadi kayaknya lu untuk setiap kemanapun, untuk dari manapun, untuk mencapai satu titik di Sydney kemanapun itu kayaknya lu paling banyak transit itu 3 kali. Ya, itu yang paling gua pernah banyak lakukan paling banyak tuh, jadi lu transport A, transit B, transit C. Jadi misal naik kereta, terus transit bus, terus transit bus satu lagi, itu kayaknya udah paling banyak deh. Paling banyak sih. Kayaknya ya, ya mungkin ada lah ya. Ya tapi itu sangat jauh sekali mungkin. Kalau kalian transitnya harus enaknya gitu sih. Dan itu armadanya banyak. Jadi kereta itu kayaknya untuk trayek-trayek tertentu tiap 10 menit ada lah di stasiun. Kecuali kalau malam ya. Kalau menurut lu gimana nang perlu transportnya? Iya, sangat convenient sih, sangat convenient dan sangat reliable sih. Maksudnya dia punya aplikasi khusus tadi ya yang Opal gitu kan. Kemudian jadwalnya tuh sangat tepat gitulah istilahnya. Misalkan gue mau istilahnya pengen berangkat kuliah misalkan ya jam 4 sore gitu kan. Ya udah gue lihat dulu nih keretanya jam berapa sih, misalkan jam 3.40 gitu kan. Ya udah itu akan tepat lah, makanya istilahnya kamu juga harus tepat waktu ketika masuk ke
stasiunnya gitu sih. Dan itu sangat-sangat oke buat gue yang suka melihat jadwal dulu sebelum berangkat gitu loh, untuk make sure emang lo tuh efisien lah gitu sih. Iya, dan untuk traveling jalan-jalan di sekitar situ untuk attraction point-nya itu sangat oke sih kalau naik public transport. Nah, ngomong-ngomong soal attraction point nih, apa aja sih Nang attraction point di Sydney? Kalau misal kita lagi weekend nih, nggak ada jadwal kuliah, mau jalan-jalan kemana aja tuh? Banyak banget sih ya, tadi kan gue udah spill ya. Jadi misalkan pertama kalau pengen ke pantai-pantai itu banyak banget di sini pantai-pantai itu. Berbagai macam tipe lah gitu ya, pantai-pantai itu ada gitu. Kemudian yang kedua itu tadi ya gunung-gunung gitu, ataupun kamu pengen trekking gitu kan, di sini ada juga tuh gitu sih. Di mana tuh kalau trekking? Ke Blue Mountain? Gue di Blue Mountain di bagian canyon gitu sih, jadi gue jalan 3 jam gitu. Itu kayak di tengah-tengah hutan yang hutan-hutan benar-benar kayak nature gitu loh, jadi benar-benar kayak alam banget sih gitu. Itu naik kereta ya? Naik kereta dulu sih gitu. Nah selain dua itu apa sih Vin kalau menurut lu Vin? Nah karena gue emang waktu dari Indonesia seneng explore museum sih. Jadi waktu dulu di Jakarta itu gue pernah ke Museum Nasional, terus ke museum yang di Jakarta itu yang Perpusnas. Nah itu ada museum juga di Monas. Maksudnya gue suka lihat-lihat museum gitu. Ya. Nah enaknya di Sydney itu ada banyak museum yang belum gue explore semua sih. Ya kan gue udah sempet cerita ya, gue udah pernah ke Australian Museum, terus yang minggu kemarin gue ke Powerhouse Museum. Nah sama itu sih, kayaknya minggu ini atau minggu depan lah gue mau coba masuk Freemasonry Museum. Asik. Gue pengen tahu Freemason tuh apa sih. Share ya. Nanti lah minggu depan lah ya. Nah sama mungkin terakhir sih ini sih kali ya, kulineran kali Vin ya. Jadi di sini tuh kayak memang city itu sangat multicultural gitu kan. Habis itu banyak imigran gitu kan, jadi emang banyak banget restoran dari berbagai macam jenis negara gitu loh. Jadi kalau kamu suka kulineran, lo pengen misalkan Vietnamis atau Timur Tengah atau Eropa, sebenarnya itu banyak banget sih di sini sih gitu pilihannya sih gitu. Tapi again itu kan depend on preferensi gitu kan gitu. Nah sama buat teman-teman muslim juga kalau mau cari halal restoran juga ada juga di sini gitu, banyak juga sih gitu. Jadi ya sangat istilahnya enak sih gitu. Ya terutama waktu gue tinggal di Lakemba, kayaknya gue nggak terlalu bingung untuk ngurusin halal sih. Kayaknya sepanjang mata melihat kayaknya yang jual orang Arab halal sih. Iya gitu. iya. Terus yang terakhir kalau dibandingin ngomong-ngomong soal ini tuh, ngomong soal makanan. Ini sih yang gue lihat living convenience sih. Gimana tuh? Living convenience tuh sangat lebih oke di Jakarta kalau menurut pendapat pribadi gue ya. Iya. Misalkan gue mau order makanan nih. Di sini tuh ya sama kayak ride hailingnya pasti mahal. Kalau di Indonesia kan lu bisa GoFood atau GrabFood gitu kan. Kalau lu gimana menurut lu? Kalau terkait hal itu gue setuju sih Vin. Tapi kalau gue mungkin ngasih point of view beda kali ya. Gue living convenience itu dari segi gue sebagai introvert nih, asik gitu kan. Jadi gue sebagai introvert kan kadang kan butuh waktu sendiri sama mungkin sama orang gitu kan. Di situ lu bisa lo pengen hidup di suburb yang jauh dari kota bisa. Kemudian lo pengen ke kota untuk menikmati suasana yang agak lebih dinamik juga bisa sih. Gue happy sih gitu di sini gitu sih. Itu sih kali Vin. Iya sih. Ya udah paling kayaknya itu aja deh, kita juga udah 1 hour mark nih, udah 1 jam 3 menit. Iya. Nah, ada mau yang mau lu tambahin Nang? Enggak ada, mungkin itu dulu aja kali. Oh iya, untuk nextnya apa kali Vin? Spill dulu Vin, next episode nih. Di episode keempat ini kita kan udah ngebahas first impression kita pertama kali di sini. Nah, ini kita paling udah masuk ke itu ya, kehidupan akademik ya. Iya, boleh lah waktu nanti itu kita ngobrol. Gimana kita waktu kuliah di Australia ini, kesan dan pesannya atau noticeable difference juga nih. Waktu dulu kuliah di Indonesia sama bandingannya di kuliah di Australia. Oke, itu aja dulu kali ya, guys. Jadi kita nggak mau spill banyak-banyak nih buat next episode sih. Nah, thank you banget buat kalian yang udah dengerin podcast kita gitu. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Gue Onang, gue Alvin. Bye-bye.